Buat kami Nomina itu merupakan salah satu contoh bagaimana sebenarnya Studiasa itu mendesain. Ide atau hal-hal yang jadi konsentrasi kami muncul ketika kita datang ke lokasi. Kita ngelihat lingkungan yang memang udah terbentuk sejak lama di sini. Salah satunya pohon existing yang memang berdiri tepat di depannya Nomina itu sendiri. Pohon ini sebenarnya bisa dilihat sebagai kekurangan, posisi dia memang besar, lebat, tapi di sini pohon ini tuh malah bisa jadi memperkuat ide kita lah gitu untuk ngebangun Nomina. Kita coba berpikir gimana ya cara menghadirkan tempat yang istilahnya kelihatan dari orang tapi nggak usah terlalu masif, di tempat yang transparan di mana aktivitas dari pengunjung itu sendiri yang malah nantinya jadi fasad atau yang menarik perhatian orang-orang. Pohon-pohon yang memang ada di sekitar sini itu yang jadi kekuatan kita karena membantu ngasih suasana yang menduduhkan juga asli di tempat ini. Kita mencoba membuat tempat sebagai latar aktivitas pengunjung, makanya kita pilih warna-warna netral di antara dari putih, abu, terus juga dari bebatuan misalkan untuk membentuk Nomina itu sendiri. Kedua itu vegetasi. Kita pilih vegetasi untuk Nomina itu pertama dari tipe daunnya dan juga dari tipe ranting sebenarnya. Jadi kita nggak mau terlalu dia rimbun atau terlalu luas. Karena dari bangunan itu sendiri kan kita bikin bisa dibilang cukup tenang gitu suasananya. Jadi pemilihan tanaman pun kita mencoba menyesuaikan di sana. Pengaplikasian vegetasi itu sendiri sangat mendukung desain kami sebenarnya. Bisa dibilang ini menjadi ciri khas dari Studiasa itu sendiri. Jadi satu kesatuan, nggak cuman elemen dekorasi aja. Elemen rumputan yang kita taruh di level bawah menghilangkan plat lantai ini sehingga hanya elemen transparan aja yang kelihatan dari luar. Itu kita pengen membuat kesan melayang dari bangunan-bangunan transparan ini. Sebenarnya ada poin yang kita juga disampaikan oleh owner, dia memang pengen tempat ini mengakomodasi berbagai jenis pengunjung, maupun itu sendiri, atau lagi kerja, atau diskusi sama teman, atau mungkin mini arisan, atau komunal. Nah di situ kita lihat berarti harus ada beberapa jenis tempat duduk atau sitting. Tapi yang kita lihat ternyata lahan pun nggak terlalu luas lah di sini. Akhirnya kita coba putuskan untuk membuka area depan. Kita biarkan dia jadi semacam semi teras di sini. Nggak ada sama sekali pagar sehingga dia bisa menyatu juga dengan area luar. Kita mencoba membawa elemen tanaman ke dalam ruangan, tapi kita pengen menghadirkannya tidak secara berlebihan. Makanya diantaranya kita coba tempatkan di beberapa spot khusus. Diantaranya itu ada di area bar. Kita pilih beberapa jenis tanaman yang memang dia konsentrasinya daun kecil misalnya atau bentuk strukturalnya itu lebih menarik. Kalau di area luar, jenis rumput ini biasa disebutnya ornamental grass di sini. Kita nggak mau tanaman yang terlalu tinggi yang sampai akhirnya menutupi kegiatan yang ada di dalam. Di sini kita pilih antaranya ada Ophiopogon, dia yang warnanya hijau. Di sini yang kalau di area depan kita pakai ada Pennisetum namanya. Biasa tuh banyak terinspirasi sama taman Jepang, di mana taman Jepang itu dia lebih clean juga, istilahnya nggak terlalu rimbun. Nah cuman gimana ya milih tanaman yang istilahnya ada di Jepang atau yang istilahnya ngasih vibe yang sama. Di sini akhirnya kita coba pakai buah lah bisa dibilang. Salah satunya itu ada jambu kupa karena dia punya karakter yang menurut kita agak mirip nih dengan yang kita mau kejar. Menggunakan elemen tanaman dalam desain sebenarnya tidak sembarangan. Makanya dari itu kita bisa lihat bagaimana sebenarnya pemilihan tanaman ini juga membentuk ruang yang ada di Nomina. Pertama, secara alami tanaman membutuhkan cahaya tentunya. Kita akhirnya harus ada penyesuaian dalam bentuk desain itu sendiri. Nah, diantaranya kita memanfaatkan pertama itu dari dinding yang transparan sehingga cahaya matahari bisa masuk secara optimal. Juga kita buka atau bikin lubang-lubang cahaya yang bisa terkena langsung terhadap tanaman.